bangunnya jam 4, tidur jam 11, jam 12 gitu. Malam. Iya. Jadi agak sedikit suffering ya. Iya, karena Halo sahabat Taruna, selamat datang di podcastnya Taruna Republic From Zero to Hero. Nah kali ini ya sahabat Taruna, kita kedatangan salah satu alumni Taruna Republic yang sudah keterima atau sudah lolos nih di Bintara Polri. Yuk kita kenalan yuk. Kita sapa dulu, halo kakaknya. ya halo Miss. Halo, coba kenalan sih, siapa namanya? Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Alamsyah. Pangkat Bribda NRP 04080144. Saya angkatan 48 Nusantara dan rating 20 SPN Kemiling, Polda Lampung. Oke, berarti kamu sekarang Bintara ya? Lolos Bintara Polri ya? Oke, jadi gini sahabat Taruna, Fauzi ini merupakan salah satu siswa dari Taruna Republic bulan April tahun lalu ya? Tahun ini ya? Tahun lalu? Tahun lalu Miss. Iya, bulan April tahun lalu, dan dia ikut kelas program intensif ya? Siap. Intensif 1 bulan. Nah, mumpung ada sosok kakak Fauzi di sini, kita mau ngulik yuk bagaimana sih susahnya atau suka dukanya ketika mendaftar di Bintara Polri. Kak Fauzi bisa nggak sih ngejelasin rules pertama atau apa aja sih yang harus dipersiapkan ketika kita pengen mendaftar di Bintara Polri? Gitu. Ya, yang pertama sih menurut saya kita harus tahu kelemahan kita di mana. Oke. Jadi misalnya kalau ini kan merasa sudah punya akademik yang bagus dan jasmaninya kurang, push di jasmani itu lebih dahulu. Oke, di push jasmani. Oke. Kalau ini deh, pendaftarannya itu mulainya dari kapan sih? Biasanya tahun lalu Kak Fauzi daftar Bintara tuh di sekitar di bulan-bulan apa? Bulan Maret April. Bulan Maret April tuh udah mulai pendaftaran administrasi ya? Ritmin. Apa aja sih yang harus dipersiapkan ketika tes Ritmin? Untuk tes Ritmin itu nanti akan diberikan oleh SDM-nya langsung. Kita tinggal ngikutin aja, fotokopi, legalisir, dan data-data pribadi kita biasanya KTP, KK, domisili ya? Domisili. Oh, domisili, ya. Terus ada ijazah SD, SMP, SMA. Oh, tiga-tiganya, SKH. Terus ada surat keterangan sehat, SKCK. Kalau untuk yang kuliah harus ada nyerahin transkrip nilai. Transkrip nilai itu untuk yang Bintara PK ya? Bukan, beda? Bukan, sama aja Miss. Sama aja? Sama, ya. Tes tapi sama mereka aja? ada tambahan yang di bawah. Oh gitu, jadi tambahan untuk ijazah kuliah, transkrip nilai. Oke. Terus setelah Ritmin, apalagi sih yang akan dilakukan? Biasanya sih kesehatan satu. Kesehatan satu tuh ada apa aja di dalamnya? Pemeriksaan fisik luar. Ya. Apa aja contohnya? Mata. THT. THT. Terus keseluruhan badan. Ya. Ada bekas luka atau gimana? Gigi. Gigi boleh bolong nggak? Gigi ditambal aja kalau bolong. Bolong, tapi nggak masalah itu. Oke. Kemudian ada komposisi tubuh. Contohnya? Tinggi, berat. Tingginya berapa sih kalau untuk Bintara Polri cowok? Minimal 165. 165 untuk minimal. Minimal 165. Oke, berat? Berat itu tergantung tinggi dia berapa, Miss. Oh, jadi gitu. ada BMI-nya gitu. Oh, ada idealisnya. Oke. Body mass index-nya. Oke. Terus ada apa lagi? Mungkin itu aja, Miss. Itu aja. Terus ada di kecermatan itu yang misalnya ada huruf J, K, L, M, N diacak-acak gitu, Miss. Nah, itu menurut saya sih lebih bagus pakai komputer, Miss. Pakai komputer? Ya. Oh, kemarin tesnya pakai komputer? Kemarin tesnya pakai komputer. Oh, berarti memang sistemnya semua CAT ya? Iya, Miss. Oke, that's right. Oke, I see. Soalnya agak payah. Kan kita biasa nulis di kertas, tiba-tiba kaget di komputer gitu. Di komputer. Jadi memang sekarang tuh lebih membiasakan diri latihannya menggunakan komputer. Iya. Karena memang tingkat kesulitannya berbeda ya. Ketika di kertas kita merasa kita bisa, ketika CAT itu beda karena tidak terbiasa. Itu di posisi satunya. Terus ada apa lagi? Terus ada akademik, Miss. Oke. Akademik itu apa aja yang ditesin pertama? Pertama itu PU. Ada PU ya, pengetahuan umumnya berapa soal PU? PU 50. Ada 50 soal. Oke. Tingkat kesulitannya? Tingkat kesulitannya menurut saya lumayan, Miss. Lumayan. Ya, karena soal-soal itu nggak terduga, Miss. Unpredictable. Iya. Yang what's new right now atau memang bukan sesuatu yang update atau memang update pada saat itu soal-soalnya? Enggak juga, Miss. Tergantung. Oh, memang random ya? Iya. Bisa tiba-tiba keajaiban dunia itu. Keajaiban dunia. Oh, oke. Kalau kemarin itu kebantu karena soal bahasa Indonesia ada 15. Terakhir itu ya. Oh, berarti 50 itu 35 PU, 15-nya bahasa Indonesia. Ya. Bahasa Indonesia yang bikin susah matematika itu mungkin karena waktunya nggak sih? Iya, Miss. Waktunya berapa menit sih? Saya waktu itu kan les cuma 1 bulan. 1 bulan. Pas tes kurang ya? Berarti harus ngambil yang 6 bulan ya?
Kalau nggak salah 1,5 jam, Miss. 1 jam berarti 1 jam 96 sampai 2 jam kalau nggak salah ya. Oh, jadi 90 menit until 120 menit untuk 50 soal. Ya. Ada tips nggak sih bagaimana cara memaksimalin waktu ketika tes untuk soal matematika nih ya? Yang pertama pastinya kerjain yang bisa dulu, Miss. Jadi yang nggak bisa dilewatin dulu. Iya, yang nggak bisa dilewatin dulu. Mm-mm. Dan apa ya? Selalu praktek lah, Miss. Oh, ya. Bener sih kata orang sih ya, practice makes perfect ya nggak sih? Semakin kamu sering mengerjakan latihan soal, semakin terbiasa kamu ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan itu kan. Kayak itu dari segi matematika. Dan terakhir bahasa Inggris nih. Ini bahasa Inggris yang paling banyak dikeluhin. Kenapa? Karena Miss saya nggak tahu artinya gitu kan. Kebanyakan siswa tuh menghindar karena mereka nggak tahu artinya. Menurut Fauzi, penting nggak sih kita tahu artinya? Penting nggak penting ya? Penting nggak penting juga sih. Karena yang penting dihafal itu strukturnya aja. Ya, struktur kalimat bener kan ya. Kemarin bahasa Inggris berapa soal? 50. Apa aja sih yang keluar materinya? Yang keluar itu tentang tenses, of course ya. Terus kesalahan di dalam kalimat itu, Miss. Oke, written expression ya. Iya, written expression sama reading. Reading lumayan banyak itu. Terus ada struktur. Ya, struktur kalimat. Ya. Misinya cuma satu, tapi bikin bingung, Miss. Oh, dia ada teks tapi bolong-bolong. Blanknya cuma satu biji, cuman satu kata gitu, Miss, blanknya. Blanknya satu kata. Tapi itu lumayan payah karena kalau kita nggak tahu struktur kalimat ya. Agak payah. Agak payah. Tahu tensesnya juga agak payah. Oke. Tapi menurut Fauzi ketika tes bahasa Inggris ada nggak materi yang didapetin di sini? Keluar nggak? Banyak, Miss. Banyak. Keluar semua. Keluar semua ya. Jadi aman ya untuk saat ini ya. Oke, dari segi akademik nih, dari psikologi, PUWK, terus bahasa Inggris gitu kan. Abis itu apa lagi? Setelah tes akademik. Ini jasmani kedua atau yang pertama? Jasmani pertama. Ini pertama belum ada ya? Jasmani. Jadi belum. Sekarang jasmani pertama. Jasmani pertama. Apa yang ditesin? Lari. Minimal berapa nih biar bisa lolos? Gak ada minimal lah sih, Miss. Kalau di waktu itu di tes itu 1.200 kalau nggak salah, 1.200 meter. 1.200 meter minimal. Iya, 3 putaran. Kamu dapat berapa? Saya dapat 7 putaran 140 meter. Mantap. Kemudian? Terus ada pull up. Pull up berapa nih minimalnya? Minimal 1 pull up. Minimal 1 kamu dapat? 17 maksimal. Kamu dapat 17? Siap. Mantap. Kemudian? Ada push up. Push up berapa ini? Push up nilai 100-nya kalau nggak salah 42, Miss. 42 ya. Nilai 100 42. Kamu berapa? 42 waktu itu. Soalnya pas udah 42 disuruh berhenti. Wah, kamu sehat banget berarti ya. Fisik kamu kuat banget ya. Kamu digenjot di fisiknya banget ya. Oke, kemudian setelah push up? Setelah push up sit up. Sit up berapa? Sit up itu maksimal 40 nilai maksimalnya. Maksimal 40, kamu dapat? 40. Wah, perfect berarti. Berarti Fauzi ini dapat nilai perfect di fisik banget ya. Kemudian shuttle run. Shuttle run berapa tuh shuttle runnya? Shuttle run kalau nggak salah waktu itu 18,19. Maksimal? Maksimal 16, berapa gitu? 16,1 kalau nggak salah, Miss. Minimalnya? Minimal nggak ada. Berarti kamu dapat bagus juga. Kalau kemarin itu agak sulit karena lapangannya becek, Miss. Kamu tes di mana? Tes di Pahoman. Ya. Hujan ya? Habis hujan. Okay. Kan di lapangan bola itu agak licin, jadi lumayan payah. Tapi kamu dapetin nilai tinggi ya, 18, sekian loh itu. 18 itu masih termasuk sedang loh, Miss. Ada di atas kamu? Ada, Miss. Ada. Iya. Oke, setelah shuttle run? Shuttle run renang. Nah, renang tuh kayak mana nih ininya? Prosedurnya? Renang itu dia di kolam renang Pahoman. Sejauh 25 meter. 25 meter. Untuk gaya berenangnya bebas. Kamu pakai gaya apa? Gaya bebas. Kira gaya batu, enggak ya? Kamu diem dong. Di ininya. Dapat berapa? Maksudnya itu dihitung juga nggak bolak-balik? Hitung waktu. Dia cuma satu kali jalan gitu aja, Miss. Berapa kamu dapatnya? 21 kalau nggak salah. 21 detik. Ya, wow. 25 meter. Luar biasa. Nilai maksimalnya kalau nggak salah 14 atau 16 itu. Ya. Wah, Deba kamu berarti udah sangat luar biasa jadi kategorinya. Kayak setelah berenang? Antropometri. Apa itu? Dia pengecekan misalnya ada tulang-tulang yang fisik dalam ya fisik. Tulangnya atau X itu XO diukur lagi. Di kesehatan itu diukur, di situ diukur juga XO itu. Terus ada PBB, antropometri itu. Sama kelurusan tubuhnya sih, Miss. Kalau misalnya kakinya agak panjang sebelah tetap hitungannya di dis atau enggak? Panjang sebelah kurang tahu ya, Miss. Misalnya dia enggak balance nih, enggak seimbang antara kanan dan kiri, itu tetap hitungannya di dis atau memang belum tahu kamu? Belum pernah dengar ada yang kayak gitu ya. Belum ada. Jadi setahu ini cuma tulangnya aman aja gitu. Cuma lihat X atau O kakinya gitu. Oke, setelah itu? Setelah antropometri udah selesai tes itu. Udah, itu di jasmani. Nunggu hasil nilainya ya. Oke. Misal setelah dapat hasil nilai jasmani, what's next?
Habis itu kita rankingan. Oke, rankingan. Rankingan awal. Oke, Fauzi ranking berapa sih? Waktu kemarin ranking 3 Polda Lampung. Wah, luar biasa nggak sih? Congratulations ya for Fauzi, keren. Dia dapat ranking ketiga loh, tinggi loh itu dari berapa tuh? Kalau nggak salah 200. Kalau angkatan saya kan 273, Miss. Sisanya 130-an. Gelombang 2 itu. Ya. Mantap. Fauzi dapat ranking 3. Setelah rankingan? Udah. Setelah rankingan kesehatan 2. Oke, kesehatan 2 apa yang dites nih? Kesehatan 2 bagian dalam, darah. Darah, oke. Terus ada pengecekan apa lagi? Agak lupa saya, Miss. Oke, itu dari yang darah. Setelah kesehatan 2. Pokoknya dia bagian dalam, Miss. Bagian dalam aja kayak. Oke. Jantung ada namanya EKG atau enggak? EKG itu diukur denyut jantungnya ada aneh-aneh atau enggak gitu. Oke. But sorry, let me ask you, do you smoke or not? Emang. Nah kan, Fauzi selalu siswa yang tidak merokok ya. Sebenarnya kita klise nggak sih? Sebenarnya ngaruh nggak sih antara calon taruna yang ngerokok dengan tidak yang merokok? Menurut Fauzi nih, ada ngaruhnya nggak untuk di kesehatannya? Jelas ngaruh sih, Miss. Karena kan ngaruh, ya. Karena kan berbeda, Miss. Paru-paru orang yang merokok sama yang enggak kan beda. Beda. Jadi memang disarankan sebaiknya ya untuk saat ini memang kalau yang untuk calon taruna yang masih merokok dikurangin nggak sih? Kalau udah deket-deket tes jangan merokok. Jangan merokok karena memang jenis ketahanan tubuhnya pun berbeda ya. Ketika memang untuk siswa yang merokok dengan siswa yang tidak merokok gitu kan. Memang disarankan untuk tidak ya. Selesai, what's next? Supervisi. Apa itu? Supervisi kesehatan sama jasmani. Oke. Kesehatan lagi, jasmani lagi? Ya, jadi supervisi itu orang dari Mabes datang ke Lampung. Jadi untuk ngecek apakah tes ini ada kecurangan atau enggak. Gitu, Oke, got it. Terus apa yang ditesin tuh? Yang dites kesehatan ulang, Miss. Jadi satu dites lagi. Oh, dites lagi. XO-nya dites lagi, fisiknya dicek lagi. Oh, benar-benar berarti sekarang tuh real banget ya, murni ya. Kayak kita nggak bisa main belakang intinya gitu kan. Oke. Jadi no calo ya sebenarnya. Terus ada supervisi jasmani. Oke, supervisi jasmani. Oke. Jadi misalnya ada, kalau kemarin itu misalnya dia dicurigai terlalu cepat gitu waktu dia, Miss. Nah iya, ketika tes ada kan waktu itu ada info juga, entah Miss dapat artikel dari mana, ada siswa misalnya ada salah satu orang itu nilainya perfect tapi ngerjain itu dalam waktu yang short banget gitu. Itu juga dites lagi. Oh gitu. Yang nggak dites ulang lari. Lari nggak dites sama ulang. Berenang. Iya. Berarti sisanya dites ulang. Kategori dites ulang itu yang mereka dapat they got a perfect score or what? Misalnya kalau pull up ya misalnya. Kadang melebihi standar atau nggak memenuhi standar gitu, Miss. Oh, gitu. Jadi waktu itu ada yang kalau nggak salah sih Rekpro atau Bakomsus gitu, Miss. Yang dia nggak bisa pull up. Nggak bisa pull up. Jasmani 1. Karena itu dibolehin kalau naikkan Bakomsus atau Rekpro gitu saya. Dibolehin. Iya. Jadi tes ulang. Kalau dia terlalu kecil tes ulang, terlalu besar tes ulang. Ya, tapi itu nggak ngaruh ke nilai. Oh, jadi cuma dites dites aja. Resultnya pun udah nggak ngaruh. Oh, gitu. Oke. Jadi misalnya dia jasmani pertama pull up itu dapat 2, terus supervisi jasmani dia dapat 10, itu nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Tetap yang diambil yang 2 itu. Yang 2 itu aja. Oh, jadi cuma pengen lihat aja nge-make sure bahwa ini nggak ada kebohongan di dalamnya. Oke, jadi memang harus dipersiapin bahwa tes sekarang itu memang tidak ada lagi yang namanya kecurangan. Memang murni dari diri kalian sendiri gitu kan. So, how prepare yourself ya kan. Seberapa siap sih diri kalian untuk ngikutin tes ini gitu kan. Setelah itu ada apa lagi nih? Rikmin akhir. Rikmin akhir apa yang Rikmin akhir itu yang kita bawa barang-barang yang data-data yang kita bawa waktu Rikmin pertama. Rikmin awal. I see. Oke. Jadi Rikmin akhir itu dihitung lagi nilai ijazah kita apakah mencukupi, apakah memenuhi syarat. Oke. Terus keaslian KTP. Oke. Ya. Terus ada udah sih itu aja, Miss. Nilai ijazah itu maksudnya nilai ujian nasional? Iya, nilai ujian nasional. Cara ngitung nilai ujian nasional kemarin kayak mana, Fauzi? Ada di ini, Miss. Ada di ijazahnya. Oh, ada ijazah. Udah ada tertulis ya? Iya. Oke, got it. Oke. Ya, setelah Rikmin akhir? Setelah Rikmin akhir. Announcement, pengumuman? Iya. Oke, pengumumannya tuh kayak mana tuh? Pengumuman waktu itu saya di Balai Krakatau. Balai Krakatau, oke. Di Lampung ya? Iya. Tapi sempat ditunda. Oh, ditunda apa? Covid? Bukan. Udah selesai Covid pada saat itu ya? Masih. Oh, masih. Oke. Ya. Kalau itu untuk penundaan sih kurang tahu karena apa. Jadi terus ditunda 2 hari kalau nggak salah.
yang ranking 1 sampai 3 di setiap Polres, terus Brimob, Kopsus, sama Polwan, itu pengumuman di GSG Polda Lampung yang lama. Oke. Ya. Nah di situ juga pengumumannya bareng Akpol juga Miss kebetulan. Oh bareng Akpol. Ya. Oh jadi Bintara Akpol satu. Iya jadi satu pengumumannya. Terus yang lain dari rumah, Zoom dari rumah. Oh jadi di announce-nya dari Zoom. Iya. Jadi yang memang dipanggil tuh hanya untuk 3 urutan teratas. Iya 3 urutan teratas. Okay. Dari Polres Bantar Lampung, Polres yang lain juga kayak gitu ya. Berapa sih yang keterima sebenarnya? Kalau dari angkatan Fauzi kemarin, angkatan pertama? Angkatan saya 273. 273 itu dari ribuan pesaing ya sebenarnya. Udah diambil sama yang Rekpro. Oh. Ya, digabung sama yang Rekpro gitu. Jadi 273 itu nggak murni Bintara aja ya? Ada Bintara Rekpro juga? Iya, Bintara Rekpro. Berarti emang persaingannya makin ketat ya sebenarnya ya? Kalau Bintara Rekpro kebetulan beda tesnya, Miss. Oh, beda. Dia kan based on skill nggak sih? Iya, bisa dia ya? Itu ya ada bela diri, ada agama Quran, yang ya. Hafiz Quran itu. Tapi jadi conclusionnya itu 273 penerimaan itu udah include Bintara dan Bintara Rekpro. Iya. Jadi nggak murni Bintara aja 273, Bintara Rekpro 273 enggak. Jadi bener emang harus prepare well banget ya. Karena ketat banget. Jadi kan makin sedikit tuh kan yang peluang untuk bisa mengalahkan ribuan pesaing gitu. Oke, setelah itu Setelah pengumuman kita nunggu perintah dari SDM kapan kita berangkat. Oh, Gadip. Oke. Kapan kita berangkat pendidikan. Setelah itu baru kira-kira jarak antara pengumuman Fauzi dengan perintah untuk mulai pendidikan itu berapa bulan? 1 bulan. Kemarin 1 bulan ya. Pas 1 bulan. Iya, lumayan lama itu 1 bulan. Habis itu baru pendidikannya. Iya. Oke. Nah, pendidikan, suka duka pendidikan Fauzi. Apa sih, what did you feel ketika udah mulai pendidikan di Bintara? Ngerasa gak sih, ternyata kayak gini tuh pendidikan di Bintara? Ya, awal-awal itu yang pasti karena kita capek sih ya. Capek ya? Ya. Okay. Karena awal-awal banget belum bisa dengan baik beradaptasi. Adaptasi. Ya. Agak susahnya diadaptasi itu. Ya. Terus? Adaptasi, bangunnya jam 4, tidur jam 11, jam 12 gitu. Malam. Iya. Jadi agak sedikit suffering ya? Ya, karena terus dari pagi, dari subuh, itu nggak ada berhenti sampai malam kegiatannya. Oh, ya. Apa aja? What is your activity during your education, pendidikan, selama kamu pendidikan di sana? Yang pasti subuh. Salat subuh. Habis itu ada bincik pagi. Setelah bincik pagi makan, jam 6 makan pagi. Habis itu apel. Belajar. Iya. Apa yang kamu pelajarin? Masih belajar lagi ternyata? Belajar ini, Miss. Ada pelajaran lapangan, ada pelajaran kelas. Oh, kalau lapangan itu contohnya menembak, bela diri Polri, Perdaspol. Perdaspol itu PBB, Peraturan Dasar Kepolisian. Terus ada Dalmas. Dalmas itu apa? Pengendalian massa. Oke. Ya. Terus ada apa lagi ya? Kalau yang di kelas? Kalau yang di kelas itu misalnya tentang KUHP. Oh, jadi tetap tentang kepolisian ya. Kirain ada pelajaran fisika lagi, enggak beda ya. Oke, terus udah. Jadi setelah berapa lama pendidikan nih, Fauzi? 5 bulan. 5 bulan. Dari bulan apa sampai bulan apa nih Fauzi nih pendidikan? Dari tanggal 22 Juli masuk SPN pertama kali sampai tanggal 21 Desember. Oh, iya deh, baru kemarin pelantikan ya. 5 bulan. 5 bulan. Sama 5 bulan you are not allowed to communicate with your family or you are allowed, diizinin enggak? Allowed. Iya, diizinin ya? Diizinin itu setelah 1 bulan pendidikan kalau nggak salah, Dasbara. Oh, jadi selama 1 bulan itu memang ketat bener kamu nggak diizinin bawa handphone? Ya, Dasbara itu dasar Bayangkara. Jadi itu gimana caranya supaya kita ini dari sipil berubah mindset kita jadi anggota Polri. Oh, apa nih? Apa yang berubah menurut kamu? What changed from your life? Apa yang menurut kamu kayaknya udah berubah nih dari ini ke sini? Perubahan apa yang kamu rasakan? Perubahan yang saya rasakan sih yang pasti fisik ya bisa. Oh, fisik lebih. Fisik ya. Terus stres juga lebih ke kontrol. Oh, jadi lebih bisa memanage emotionnya. Ya. Karena kan kita pendidikan itu dalam keadaan capek, ketemu orang yang berbeda-beda. Oh iya, jadi memang harus tahan ya. Iya. Kemudian? Emosi, terus ada yang pasti ilmu-ilmu tentang kepolisian sih. Oke. Ya. Terus tentang yang paling penting itu attitude. Attitude, dinilai. Iya, yang paling penting itu kita memberi penghormatan ke orang lain yang lebih tinggi dari kita, hierarki namanya. Oh, hierarki, oke. Jadi tetap yang mengutamakan good attitude ya? Iya. Oke.
Jadi selama 5 bulan di sana diizinkan untuk berkomunikasi setelah 1 bulan pendidikan. Setelahnya boleh bawa handphone. Enggak. Oh, terus berkomunikasinya? Berkomunikasi tergantung dari perangkat batalion. Oh. Jadi misalnya ada pengajuan gitu ke pihak yang mengizinkan gitu, boleh nggak hari ini komunikasi dengan keluarga gitu. Intinya seperti itu ya. Kalau dibolehin ya kami komunikasi, kalau belum nggak dibolehin ya udah. Tapi bisa berkunjung nggak? Your family can visit you or not pada saat itu? They can visit me. Oh bisa ya. Oh jadi memang nggak cuma by phone. Mereka bisa datang berkunjung. Oke. Ada jadwal-jadwalnya juga sih. Oh ada jadwalnya. Pernah nangis nggak selama pendidikan? I don't think so. Enggak ya, berarti emang harus strong ya. Jadi ketika memang berkomitmen untuk menjadi seorang angkatan, you have to be strong in and out. Ya memang harus kuat ya, nggak boleh full of drama tuh nggak boleh. Oke. Fauzi udah ngasih tahu bagaimana cara daftar di Bintara, terus tes akademiknya yang paling banyak ditakutin oleh calon taruna itu adalah ketika tes akademiknya. Tapi menurut Fauzi nih, bisa nggak sih, Ji, masih ada harapan nggak sih ketika akademik kita tuh kan kecil? Tapi kita masih bisa digenjotnya di fisik. We still have hope or not? Masih punya harapan nggak sih keterimanya gitu? Masih punya harapan. Jadi memang jangan berkecil hati. Kan banyak ya, kebanyakan calon taruna ini dia sedih ketika akademik ini kan unpredictable ya. Kadang apa yang kita pelajarin tidak semuanya bakal keluar. Atau ketika tes pun karena CAT udah gupek, udah bingung, akhirnya kan mereka loss of control gitu. Jadi akhirnya mereka give up di udahlah akademiknya kecil nggak bakal lolos nih. Tapi menurut Fauzi ketika akademiknya kecil pun masih bisa dipertahanin digenjotnya di fisik ya. Ya sangat bisa Miss, karena saya kemarin itu bisa dapat ranking 3 Polda alhamdulillah karena benar-benar fisik saya genjot banget ya daripada kawan-kawan saya yang lainnya. Kalau nilai akademik sama fisik itu banyak yang lebih tinggi dari saya Miss. Ya kalau nilai fisik saya nggak tinggi, mungkin saya nggak dapat ranking 3. Oh, jadi memang jangan berkecil hati ya ketika akademiknya pun tidak memuaskan, masih ada di fisik. Artinya emang pertaruhan kalian belum berakhir gitu kan. Mungkin kesulitan sekarang itu ini, Miss. Waktu tes itu deket-deket sama puasa. Oh, jadi memang jadi jasmaninya itu banyak yang turun kalau pas puasa itu. Ya karena nggak ada yang dikonsum ya pada saat itu. Jadi gampang lelah. Oke. Jadi selama pas pendaftaran proses administrasi nggak ada kendala? Administrasi ada. Kalau data-datanya lengkap, aman sesuai dengan prosedur ya? Aman ya. Jadi memang sejauh ini selama data kamu lengkap dan kamu mengikuti informasi yang ada, tidak akan menemui kesulitan. Oke. Fauzi nih, boleh nggak sih kasih satu magic word from you untuk calon-calon taruna yang pengen juga lolos di Bintara Polri? Apa sih what's do and what's done for them? Apa sih yang harus mereka lakukan dan apa sih yang tidak boleh lakukan oleh mereka ketika ingin menjadi seorang angkatan dari Bintara Polri gitu? Yang pertama sih pastinya capek pada saat kita berjuang itu nggak secapek kita pas pendidikan. Pendidikan itu lebih capek daripada pas tes ya. Kalau tes itu mungkin kita bangun subuh pulang maghrib. Kalau pendidikan bangun subuh pulangnya jam 10 jam 11 baru bisa tidur. Belum lagi kita bersih-bersih segala macam. Terus itu sih yang pertama saya sampaikan tadi, kita harus tahu kelemahan kita di mana. Oh, memang harus tahu banget ya. Gimana? Terkadang ada beberapa siswa yang mereka tuh, Miss, saya tuh sebenarnya nggak tahu kelemahan saya itu apa, kelebihan saya itu apa. Terus kayak mana itu mengatasinya? Yang pastinya kita harus tes dulu ya, Miss ya. Tes, misalnya jasmani kita ini kuatnya berapa gitu. Kalau andaikan untuk akademik kita ikut try out di mana gitu. Nah, that's right. Nah, tips Fauzi ini kan hanya les 1 bulan ya, intensif di Taruna Republik ini. Gimana cara Fauzi untuk mengenjot bahwa walaupun 1 bulan that I can pass it, saya bisa kalau lolos walaupun even belajar cuma 1 bulan. Cara Fauzi belajar itu gimana sih? Memaksakan diri sendiri. So you have to force yourself ya. Jadi memang segala sesuatu harus dipaksain ya. Jadi Fauzi benar-benar menggenjot dirinya untuk selalu belajar all the time. Jadi emang harus memperbanyak latihan soal. Oke. Kalau waktu itu saya karena puasa, kan banyak pas puasa itu capek banget. Paginya saya binsik. Dari subuh itu saya sahur, nggak tidur lagi, langsung binsik. Jam 11 kesini sampai sore. Iya, belajarnya tambahan konsul segala macam ya kan. Sejauh ini pas tes berapa hari dihabis? 4 hari ya untuk akademik ya?
Akademik waktu itu ya 4 hari. 4 hari, ya. oke. Kalau untuk Bintara 4 hari, kalau Akpol 2 hari kalau nggak salah. Akpol 2 hari, oke. Ya. Oke, itu untuk rangkaian dari Bintara Polri. Kira Fauzi ada satu kata nggak sih yang pengen disampaikan ke teman-teman Fauzi yang lagi berjuang? Satu kata deh. Untuk kawan-kawan yang berjuang tetap semangat, ya. Karena kalau emang takdir kita di situ pasti bisa. Oke, itu jadinya apa yang akan jadi milik kamu tetap akan menjadi milik kamu ya. Karena rezeki nggak akan kemana ya. Oke, sahabat Taruna, kayaknya udah cukup podcast kita terkait prosedur apa aja sih yang akan kalian hadapin ketika kalian mengikuti atau ingin mendaftar di Bintara Polri. Oke, terima kasih Kak Fauzi atas waktunya. Semoga sehat selalu, sukses terus karirnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. See you. Bye-bye sahabat Taruna.